Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Hanifah dengan NIM 201200255 kelas PAIH. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tentang konsep mursyid dalam pendidikan. Yang pertama, redaksi hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang tiada mursyid, guru yang memimpinnya ke jalan Allah, maka syaitanlah yang menjadi gurunya. Namun mendapat guru setingkat mursyid ini ternyata tidak mudah. Belajar ilmu tiada salahnya dengan siapapun. Orang yang belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyadari dirinya bodoh dan selalu tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala disadari kebenaran tidaklah selalu datang kepada orang yang berpangkat atau hebat, malah didapat dari orang awam biasa, sederhana dan di perdesaan. Orang yang diberikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pada penampilan fisik berupa pangkat, kekayaan, namun ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan bersemayam kepada insan yang memiliki hati, iman, dan selalu bertawakal. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka Allah akan memberikan kecerdasan pemahaman sebaik-baiknya dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari. Poin kedua yaitu asbabul wurud. Tugas dan fungsi mursyid ialah membimbing, mendidik, menepa, dan sekaligus idola para murid dalam memahami jalan-jalan spiritual menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mursyid dengan tekun menuntun murid mulai proses pembersihan dan penyucian diri, sehingga di antara mereka mencapai pemahaman mendalam. Tugas dan fungsi mursyid di hadapan para salik menyertai Rasulullah SAW di depan para sahabatnya. Jika para sahabat dengan tekun dan penuh tawaduk di hadapan Rasulullah, maka para salik juga melakukan hal yang sama di hadapan muridnya. Menjadi mursyid lebih berat daripada menjadi guru. Menjadi mursyid juga lebih berat ketimbang menjadi murid. Selain sifat-sifat standar sebagai seorang istilihin atau sholihat seperti alim, amanah, tawaduk, terpercaya, warok, sabar, teladan dalam pengalaman syariah. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. Let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? You look into my eyes and felt a feeling that nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you, but tomorrow is slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want
Ustadz dari para musyrik mereka sebelum kita, yang mana mendapat izin Ustadz dari sebelum mereka dan tersebut sampai kepada Rasulullah SAW tanpa terputus turunannya. Jadi, pada kebiasaannya ialah dari keturunan ulama. Selanjutnya adalah aktualisasi seorang mursyid dalam hati seorang mursyid dari jalur murid dan keinginan yang kuat untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah terhadap dirinya. Orang tersebut berjuang keras dengan sabar dan istiqomah melaksanakan perintah Allah bagi dirinya berikut dengan segala sesuatu yang disenangi oleh Allah, meninggalkan yang dilarang, berikut dengan yang dibenci oleh Allah, dengan sangat disiplin dan penuh perhitungan, serta melakukan yang boleh dengan tidak berlebihan, juga meninggalkan sesuatu yang mubadir dan sia-sia. Orang yang bisa istiqomah dalam pola hidup seperti ini yang disebut waliul muttaqin atau wali murid yang bertakwa. Di antara mereka itulah yang paling mulia di sisi Allah. Mereka mengambil jalan hidup dan tradisi ahli sufiyah, sahabat Nabi yang mukim di samping Masjid Nabawi dan meninggalkan kehidupan masyarakat pada umumnya. Mereka sehari-harinya menyertai Nabi dalam sholat berjamaah, mengaji kepada Nabi dan berjuang di jalan Allah. Mereka itulah para murid thariqat yang secara istiqomah suluk berjalan mencari ridho Allah dengan meningkatkan pola hidup mewah dan hedonistik. Jalur yang kedua adalah jalur murad, dikehendaki oleh Allah untuk dekat dan bisa istiqomah di dalam kenal dan cinta kepada Allah. Orang ini kebanyakan adalah seorang wali mustazib, wali yang tidak terikat hati dan kesadarannya dengan kehidupan duniawi. Dia hampir sepenuhnya dalam kesadaran transendental, yaitu kesadaran dalam cinta dan makrifah kepada Allah. Kesadaran tenggelam dalam keindahan, penggunaan dan atau maha sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak bisa sempurna kesadarannya dengan lingkungan sekitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.